الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita termaktub ke dalam deretan orang-orang yang paling mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tanpa pula kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia al-fakir kesempatan ini ingin mengajak khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup apabila berbekal takwa maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan juga tentunya keselamatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tentang takwa ini diwujudkan dalam hidup ini adalah kita harus mendengar nasihat kebaikan. Dengan mendengar nasihat kebaikan, baik itu dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, para alim ulama, para kiai, bahkan orang tua dan juga teman, ketika memberikan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menerimanya. Bahkan akan mewujudkan yang namanya nasihat itu dalam kebaikan. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan nasihat pada kita, saudara. Ada 3 nasihat yang apabila nasihatnya ini kita dengar, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, saudara, maka dapat dipastikan hidup kita akan selamat, hidup kita akan beruntung. Sebab isi daripada nasihat yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah tadi, yang tentunya akan saya sampaikan pada kesempatan ini, ada manfaatnya yang begitu banyak. Ada 3, saudara, apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Pertama, nasihat beliau yaitu inna nikmatan inna na'imid dunya yakfika Islam nikmatan. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, yang pertama ini nasihat dari beliau buat kita. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang ada di dunia yang begitu banyak, cukup bagimu, bagi kita ini yang sekarang tentunya
Cukup bagimu Islam sebagai nikmat. Hadirin, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah kebenarannya. Kalau kita lihat saudara, apa yang disampaikan Imam Ali karramallahu wajhah tadi memang betul adanya. Nikmat dunia yang kita miliki, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, harta, popularitas, istri, anak, itu semuanya nikmat. Tapi kalau tidak ada nikmat Islam, tentunya akan rusak, tentunya akan celaka, tentunya akan binasa. Kita kenal yang namanya Fir'aun, saudara. Fir'aun kurang apa nikmatnya diberikan oleh Allah? Harta berlimpah ruah, pangkat jabatan tinggi, bahkan sampai mengaku Tuhan. Tapi karena tidak ada nikmat Islam, maka dihancurkan oleh Allah dalam sekejap. Begitu juga seorang saudagar kaya konglomerat yang kekayaannya sangat luar biasa, yang menurut riwayat itu kunci daripada gudang kekayaannya saja itu dibopong atau dibawa oleh unta, saking banyaknya itu kekayaannya. Siapa itu? Qarun. Qarun itu saudara kaya, konglomerat, kekayaannya sangat luar biasa, akan tetapi tidak ada nikmat Islam, dilenyapkan pula dalam sekejap. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya kemarin, saudara. Yang mungkin kita lihat, saudara, orang sudah diberikan jabatan, kekayaan, tapi masih kurang. Akhirnya apa? Ambil cari jalan pintas dengan korupsi, kolusi, manipulasi. Padahal Islam, tapi keislamannya tidak dijawantahkan, tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak membawa nikmat itu semua, saudara. Ini benar apa yang diucapkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah tadi. Cukup bagimu nikmat Islam dibanding nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena kita bersyukur, saudara, jadikan oleh Allah orang Islam. Akan tetapi apa yang telah dijadikan oleh Allah kepada kita sebagai orang Islam, hendaknya kita realisasikan, kita jawantahkan, kita aplikasikan Islam itu di dalam kehidupan, maka akan selamat. Akan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 85. Antara kita mungkin sudah ada yang hafal ini. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan wa la yuqbala minhu huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Kemudian juga di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah dijadikan orang Islam. Maka munculkanlah rasa syukur itu dengan selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga pada akhirnya kita akan diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberikan kebahagiaan di akhirat kelak, tidak termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, pesan moral dari Imam Ali karramallahu wajhah, yakni di mana kata Imam Ali karramallahu wajhah, ada kesibukan yang ada di dunia. Kesibukan yang semua yang ada di dunia ini, kata Imam Ali karramallahu wajhah, yakfika ta'at. Yakfika ta'at. Suglan. Di antara kesibukan yang ada di dunia ini, inna minasyugli yakfika ta'at. Suglan.
Di antara kesibukan yang ada di dunia yang banyak ini, cukup bagimu, bagi kita. Ini nasihat Imam Ali karramallahu buat kita. Cukup bagimu. Apa itu? Ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah sebagai kesibukan. Mohon maaf saudara, di antara kita sekarang ini banyak yang sibuk menghadapi pekerjaan, tapi tidak sibuk untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Masih ada di antara kita sekarang ini. Sementara kita bersyukur ketika Allah panggil melalui muazin, kita datang hadir mata-mata untuk menyibukkan diri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ saudara. Orang yang menyibukkan diri kesibukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berzikir, baca Quran, sedekah, infak, dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tentunya mendekatkan diri untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Lalu bagaimana ganjarannya bagi orang-orang yang hidupnya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita atau memberitahu kepada kita, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa di antara kalian yang hidupnya sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ketika kita ada di rumah kebetulan ada majlis-majlis taklim, jangan sampai kita lalai untuk mendekatkan diri, untuk mensibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis taklim. Dengan demikian, kalau kita itu menyempatkan diri untuk hadir di majlis taklim, maka kita termasuk orang-orang yang menyibukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ini pesan buat kita dalam kehidupan ini, kalau kita amalkan kita akan selamat bahagia dunia wal akhirah. Apa? Wa inna minal ibrati yakfika maut ibratan. Sesungguhnya di antara yang ada pelajaran di dunia ini, saudara, yang begitu banyak pelajaran di dunia ini, maka cukup bagimu kematian sebagai pelajaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang tentunya ketika ada kematian kita anggap suatu hal yang biasa. Padahal ini adalah pelajaran buat kita, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan statement 14 abad yang silam, apa bil maut wa juga. Cukup kematian sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Jadi kalau katanya kita mohon maaf, kalau kematian saja yang ada di sekitar kita dianggap angin lalu, tidak dianggap pelajaran yang baik. Lalu bagaimana caranya kita untuk meraih kebaikan yang lainnya, saudara? Apa kita nunggu mati? Maksudnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan statement kayak gitu. Maksudnya seperti ini, saudara. Ketika kita menghadiri atau takziah orang-orang yang meninggal, kita berpikir, oh iya, dulu dia sehat, dulu dia muda, dulu dia kuat, sekarang dia udah lemah ataupun dia sudah tidak berkuasa. Aku pun seperti itu nantinya. Hadirin, ketika kita menyadari hal itu, tentunya kita yang ingin menjadi orang yang kembali kepada yang baik dan bahkan ingin meraih kepada kebaikan yang lebih, maka seperti itulah kita nantinya pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berbalik yang tadinya kita tidak sholat jadi sholat, yang tadinya kita pahit, kikir, medit, tidak mau berinfak bersedekah jadi sedekah. Yang tadinya kita tidak mau baca Quran, yang tadinya kita suka membuli orang lain, kita redam, kemudian kembali kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pada akhirnya
orang ini akan selamat hidupnya, saudara. Kenapa? Ngambil ibrah, pelajaran dari sebuah kematian. Di bulan Al-Fatihah dalam menyampaikan khutbah yang sangat singkat ini adalah 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ali Karamullah tadi. Ya, apabila 3 hal ini kita amalkan, maka kita akan hidup bahagia, beruntung dunia akhirat. Pertama, cukup nikmat yang ada di dunia ini, yaitu nikmat Islam bagimu. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran-pelajaran, di antara yang namanya kesibukan yang ada di dunia yang banyak ini, cukup kata Imam Ali Karmel buat kamu adalah apa? Yakni ketaatan kepada Allah dan Rasul, sibuk. Dan juga yang terakhir adalah yang salah pelajaran yang ada di dunia yang banyak, bahkan sampai ke luar negeri kita menuntut ilmu, cukup kematian yang ada di sekitar sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Demikian pada akhirnya kita nanti ketika kita mengambil hikmah itu, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang-orang selamat, beruntung dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana